Selamat siang pemirsa yang berada di studio, begitu juga pada seluruh pemirsa yang berada di seluruh Nusantara. Pada siang hari ini saya lagi terkagum-kagum. Saya melihat banyak kerajinan di sini. Ternyata semua kerajinan ini berasal dari sampah. Waduh, seperti contoh seperti ini. Ini kesannya seperti dompet wanita, tapi ternyata kalau dibuka ini menjadi kantong yang bisa dibawa untuk kita belanja. Ya. Wah, sungguh kreatif. Dan semua barang-barang yang berada di sini, ini pada dasarnya adalah hasil daripada daur ulang sampah. Jadi pada seminar kita yang kedua pada pagi hari ini, masih dalam tema lingkungan dan pengolahan sampah. Kalau ingat kemarin kita sedang membahas mengenai dampak-dampak sampah. Ya. Ternyata banyak juga dampak negatifnya kalau kita tidak bisa untuk memilah-milah ataupun cara mengolahnya. Ya. Kemarin Teh Hilda sudah ajarin, ternyata sampah-sampah plastik, ya, kalau dibakar ternyata banyak racun yang bisa dihirup yang berbahaya terhadap kesehatan. Apalagi kalau dibuang ke sungai, waduh, mengakibatkan sungai itu kotor dan akhirnya tertimbun di laut. Sedangkan sampah plastik itu ternyata tidak bisa terurai dalam jangka waktu yang sangat lama, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bisa berguna, ya. Ya, seperti ini yang kelihatan. Di sini juga ada. Ini kayak bros, tapi brosnya hasil dari sampah makanan, ya, di warung-warung makan, ya. Sisik ikan. Dari sisik ikan. Sisik ikan apa aja? Nanti kita tanya sama Teh Hilda, ya. Teh Hilda juga akan jelasin nanti. Ada juga kemarin yang mau dikasih tahu adalah bagaimana membuat komposer alami. Oke, untuk mempersingkat waktu, ya, kita kembali undang, ya, Teh Hilda untuk memberikan seminar pada siang hari ini. Teh Hilda kita undang untuk ke depan. Oke, Kak Andre. Ya, selamat siang. Selamat Teh siang. Hilda. Iya, selamat siang para pemirsa HCBN. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, bila pemirsa menonton episode kemarin, kita sudah membahas tentang dampak-dampak mengenai sampah. Baik sampah plastik, ataupun sampah-sampah yang telah tercampur dengan makanan-makanan sehingga mengeluarkan racun. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengelola sampah di rumah. Sesuatu yang kita selalu lakukan untuk pembuangan sampah, untuk memanfaatkan kembali dengan sesuatu barang yang berguna. Untuk dasarnya, mengelola sampah paling penting adalah sebelum kita mendaur ulangnya, langkah pertama adalah kita dengan meridus atau mengurangi sampah. Nah, seperti misalnya kita mengurangi dengan minuman-minuman kemasan, dengan kita membawa kemasan sendiri atau botol minum sendiri, atau dengan misalnya kita membeli makanan atau jajanan di luar dengan kita membawa tempatnya sendiri. Itu akan mengurangi sampah. Yang kedua, dengan mereuse atau memakai ulang. Bila kita misalnya terpaksa memakai kresek atau terpaksa kita membeli dengan memakai kresek, cobalah untuk menyimpan kresek itu dan mencucinya kembali lalu memakai ulang. Memakai ulang untuk belanja ataupun langkah terakhir yaitu mendaur ulang. Dengan kita memakai bahan tersebut untuk sesuatu yang berguna. Nah, di sini kita akan ada dua langkah dasar untuk menyelesaikan masalah sampah dari rumah. Yang pertama adalah dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk, yang berasal dari hewan dan tumbuhan, seperti bekas-bekas makanan, bekas-bekas masak, bekas-bekas sayur seperti misalnya kulit buah, kulit telur, atau makanan-makanan yang sudah busuk. Nah, kita data dulu. Biasanya sampah-sampah organik yang banyaknya di rumah itu banyaknya sebagaimana. Misalnya adakah itu 2 kilo atau 3 kilo rata-rata setiap harinya.
Dan yang kedua, kita memisahkan sampah non-organik. Sampah-sampah yang sulit membusuk seperti kaleng, plastik, dan sebagainya. Nah, yang sampah non-organik ini kalau kita lihat di rumah, sampah non-organik ini memang sulit hancur. Apalagi kita sudah membuangnya misalnya ke alam, itu yang kurang lebih sampai 200 tahun tidak ada di alam. Nah, untuk itu kita lihat apa saja sampah non-organik yang ada. Dan kalau bisa sampah-sampah non-organik ini kita kurangi. Nah, untuk langkah pertama kita membiasakan memisahkan. Setelah kita terbiasa memisahkan sampah antara sampah organik ataupun dengan sampah anorganik, kita bisa melalui dengan langkah kedua, yaitu memanfaatkannya. Nah, sampah organik kita bisa manfaatkan menjadi kompos atau menjadi pupuk ataupun dengan olahan yang lainnya seperti energi alternatif ataupun misalnya dengan membuat biogas dan sebagainya. Ada lagi yang kedua, untuk sampah non organik kita bisa mendaur ulangnya. Misalnya pemirsa di rumah ataupun nonton di studio, misalnya saya belum bisa mendaur ulangnya gitu. Saya belum bisa tahu bagaimana caranya mendaur ulang. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa, kita coba pisahkan sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang atau didaur ulang itu bisa masuk ke lapak. Nah, kita lihat berapa banyak seperti gelas-gelas air kemasan atau air mineral atau kertas-kertas di rumah yang sudah tidak terpakai. Daripada kita membuangnya langsung, lebih baik kita membawanya langsung ke tempat lapak-lapak terdekat. Sehingga bisa bukan hanya bermanfaat untuk kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan, atau kita bisa memberinya kepada pemulung, dan kita bisa menjadikan sodakoh itu, walaupun sodakohnya tidak berupa uang, bisa berupa sampah. Setelah memanfaatkan, saya di sini ada beberapa contoh pemirsa di rumah untuk membuat beberapa olahan. Salah satunya adalah mengompos dengan sistem takakura. Kita coba untuk mengolah sampah-sampah organik, salah satunya adalah dengan sistem takakura. Di sini sudah ada beberapa bahan yang nanti kita akan praktek di akhir. Pengomposan dengan sistem takakura kurang lebih bisa menyelesaikan sampah 50% dari rumah. Kenapa 50%? Karena sampah-sampah organik biasanya kurang lebih 50% itu dari sampah-sampah yang kita biasanya buang. Tapi kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang atau tahun-tahun ini, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu sampah organiknya itu bisa sampai 70%. Kita membuang sampah organik dibanding sampah anorganik. Kalau dulu saya ingat, zaman dulu itu saya kalau misalnya jajan gitu ya, jajan makanan-makanan ringan, saya waktu itu kalau misalnya ke warung memakai daun pisang dibandingkan memakai plastik atau kresek. Nah, kalau sekarang tahun-tahun ini kalau kita lihat ternyata berbalik arah. Malah saat ini dibanding memakai daun pisang, sekarang memakai kresek ataupun plastik. Sehingga sampah anorganik yang malah semakin banyak. Nah, untuk sampah organik dengan sistem takakura sangatlah mudah, tidak mengeluarkan bau, bahkan baunya hanya wangi-wangi fermentasi. Cara penggunaannya sangat mudah. Kita akan di sini nanti di akhir materi kita akan memperagakan salah satu cara untuk pembuatan bakteri padat dari takakura. Cara penggunaannya mudah, hanya dengan memasukkan sampah, lalu mengaduk-ngaduknya. Setelah diaduk si sampahnya, karena di dalamnya sudah ada bakteri padat, lalu menutupnya dengan skam atau misalnya bantalan skam. Kalau memang tidak ada bantalan skam, kita hanya bisa menutupnya dengan karung pun tidak masalah. Karena bantalan skam itu fungsinya adalah untuk menyerap panas dari bakteri padatnya. Nah, setelah itu ditutup dan disimpan. Komposter takakura bisa juga disimpan di dalam rumah, tidak hanya di luar rumah. Misalnya, saya takut bau, saya takut banyak belatung, jijik banget katanya gitu ya, ada sampah dalam rumah. Tidak masalah, karena penemu dari komposter takakura yaitu Profesor Takakura Koji, beliau mendesain ini supaya pengomposan melalui takakura bisa dilakukan di rumah.
Sehingga kalaupun misalnya kita simpan di dapur pun tidak masalah. Nah, atau kalau misalnya saya nggak punya nih, tidak punya keranjang seperti ini di dalam takakura, bisa memakai pilihan wadah lain, seperti memakai karung. Di rumah mungkin banyak karung, ataupun misalnya kita bisa menukarnya di tempat warung-warung, kita menukarnya karung beras kita tukar. Memakai karung atau tidak dengan memakai tempat keranjang buah. Jadi kotak-kotak kayu untuk buah itu bisa digunakan untuk takakura. Ataupun misalnya bisa dengan keranjang anyaman bambu, itu pun bisa untuk pembuatan komposter takakura ini. Atau misalnya pemirsa di rumah kalau misalnya punya ember yang sudah bekas, itu bisa juga digunakan. Asalkan memang dia tidak kedap, jadi kita melobangi sedikit demi sedikit agar ada sirkulasi udara yang masuk. Nah, ataupun dengan cara lain, kita bisa membuat bakteri cair atau pupuk cair yang bisa kita manfaatkan untuk pertanian kita. Di daerah-daerah banyak sekali pertanian-pertanian yang masih menggunakan pupuk kimia, sehingga itu yang akan berbahaya untuk tubuh kita. Kenapa tidak kalau misalnya kita membuat pupuk sendiri? Saya pernah menguji coba dengan pupuk yang kita gunakan sendiri, itu ternyata lebih baik, bahkan lebih subur tanahnya. Sehingga tanahnya itu akan lama bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, ini ada salah satu caranya membuat mol atau mikroorganisme lokal dengan metode IRES. Nah, bahan-bahannya sangat mudah dan biasanya gampang didapat di rumah. Seperti yang pertama, dengan menggunakan terasi yang paling murah sekalipun itu bisa digunakan. Yang kedua, dengan ikan asin busuk. Misalnya bagi pemirsa di rumah yang sering makan ikan asin, kepala ikan asinnya gitu, jarang yang kita makan. Nah, kita bisa menggunakan ikan asin itu untuk pembuatan pupuk cair tersebut. Kalau tidak ada ikan asin, bisa juga dengan ikan-ikan busuk, jadi kepala-kepala ikan ataupun misalnya tulang-tulangnya. Nah, bisa lagi dengan tempat-tempatnya udang atau misalnya sisik-sisik udang itu bisa digunakan. Yang ketiga yaitu bahannya dedak atau kalau misalnya orang-orang Sunda bilang yaitu huut halus. Dedak atau misalnya bisa jadikan dengan campuran makanan ternak. Dedak atau bekatul itu kurang lebih 1 kilo. Yang keempat adalah bahan ini boleh memilih antara air kelapa, air beras, ataupun cuka kawung. Jadi Anda boleh memilih, yang paling gampang adalah air beras atau air cucian beras. Itu yang sangat gampang sekali. Yang kelima adalah gula pasir. Yang keenam adalah kotoran hewan. Yang paling bagus kotoran hewan yang bisa digunakan adalah kambing. Dari kotoran-kotoran kambing itu bisa digunakan. Dan yang ketujuh adalah air bersih, kurang lebih 20 liter. Nah, kita lihat cara pembuatannya. Proses pembuatan mol dengan metode IRES sangat mudah sekali. Yang pertama, langkah pertama dedak, air kelapa atau misalnya air cucian beras yang paling gampang, terasi dan ikan asin busuk itu kita panaskan dengan air. Jadi kita rebus sampai dengan sampai dengan tercampur dan hancur. Kita aduk-aduk. Lalu setelah hancur, langkah kedua adalah hasil dari rebusannya dimasukkan ke dalam sebuah tempat ember kah atau misalnya jolang atau misalnya bisa dengan nampan kita masukkan dengan kita menambahkan air, gula. Ini boleh gulanya itu diganti tidak hanya gula putih, tapi bisa juga gula merah ataupun dengan air tebu. Nah, yang ketiga, bahan ketiga adalah dimasukkan juga kotoran hewan, yaitu kambing, kurang lebih 1 kilo. Kita aduk, lalu setelah diaduk, dimasukkan, dibiarkan selama 9 hari, dan setiap 3 hari sekali kita cek
Setiap 3 hari kita cek, lalu kita aduk, lalu kita tutup lagi. Nah, satu yang perlu diingat untuk dari tempatnya, jangan terlalu kedap udara. Jadi kita lubangi misalnya ember, kita tutup embernya itu dan lubangi tutupnya. Lubangi sedikit tutupnya agar ada udara yang keluar. Karena ketika proses pembusukan biasanya ada gas metan yang keluar. Nah, langkah ketiga setelah 9 hari pupuk cair bisa kita gunakan. Nah, banyak ampas yang ada dalam pupuk cairnya. Jadi kita mesti saring. Ampasnya jangan dibuang pemirsa di rumah. Karena ampas dari molnya tersebut bisa kita gunakan langsung untuk tanaman. Itu pun masih banyak nutrisi yang bisa kita ambil sehingga bisa dimanfaatkan untuk komposter padat. Nah, airnya yang setelah disaring baru kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman pertanian. Nah, ada lagi selain kita membuat mikroorganisme lokal, saya membuat satu bahan bakar alternatif dari sampah, yaitu sampah-sampah pasar, sampah kulit buah ataupun sampah-sampah sayur. Jadi banyak pasar di Indonesia yang sampah-sampahnya itu berpotensi untuk dijadikan bahan bakar, dijadikan energi alternatif, sehingga bisa dibuat menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini nantinya memang ada proses fermentasi dan ada proses destilasi atau penyulingan. Itu yang akan memerlukan suatu alat. Nah, selain jadi bahan bakar cair atau pengganti minyak tanah, sampah juga ternyata bisa menjadi pengganti gas LPG dengan kita membuatnya menjadi biogas. Jadi ini adalah satu reaktor komunal yang berada salah satunya di Bandung, di daerah Cibangkong. Ini ada namanya metode biometagreen, yaitu biogas dengan sampah-sampah rumah tangga. Sampah-sampahnya sampah-sampah organik, tapi tidak dikhususkan seperti tadi. Kalau bioetanol itu khusus untuk sampah-sampah kulit buah dan sayur. Sedangkan untuk biogas, sampah-sampah organik yang bisa masuk keseluruhan sampah organik. Seperti kulit telur, ataupun misalnya daun pisang, ataupun semua sampah-sampah organik bisa masuk ke dalam biometagreen. Sehingga di dalamnya itu ada bakteri yang kita biakan, itu dari kotoran sapi. Ini kurang lebih kapasitasnya untuk reaktor yang sangat padat ini, kurang lebih ada 600 kg sampah setiap harinya yang masuk dalam reaktor biogas. Dan ini bisa menghasilkan gas yang bisa menghidupi 4 rumah, dari mulai listrik dan juga kompor. Jadi kompornya di rumah tidak usah memakai gas LPG dengan kita membeli, kita bisa juga membuat sendiri dengan biogas. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah membuatnya menjadi reaktor yang lebih mini. Jadi setiap rumah itu kita bisa menggunakan nggak usah misalnya dengan komunal dengan skala 600 kg sampah setiap harinya, tapi dengan kita setiap harinya membuang sampah organik, kita masukkan ke dalam reaktor, dijadikan gas lagi, itu kita tinggal nyalakan kompornya sudah menjadi gas. Nah, ternyata saya tidak kehabisan ide. Kalau misalnya tadi kita dengan sesuatu yang memang ilmiah, tapi di sini ada salah satu contoh yang sangat sekali sederhana. Ini kita bisa membuat dengan kertas sayur. Dulu saya punya ide untuk membuat kertas sayur ketika saya membaca sebuah buku dari Jepang. Di sana ada olahan-olahan dari kupasan-kupasan kulit-kulit wortel. Nah, kupasan-kupasan kulit-kulit wortel ternyata dibuat menjadi lembaran-lembaran kertas pengganti kertas dari kayu. Nah, waktu itu saya tertarik sekali karena kalau kita lihat hutan di Indonesia yang banyak penebangan liar, sehingga untuk kertas itu sangat sulit untuk bahan baku. Nah, waktu itu kenapa kita tidak coba? Nah, waktu itu saya mencoba untuk membuat kertas sayur yang hijau. Ini dari potongan-potongan batang-batang kangkung yang kita blender. Setelah di blender kita bisa tambahkan dengan lem kayu dan baru kita cetak di cetakan toples.
Setelah dicetakan toples kita cetak, lalu kita jemur, dan itu setelah dijemur sampai kering sekali, kita pernis. Salah satu pernisnya adalah tidak usah membeli dengan pernis kayu yang sangat mahal, kita bisa menggunakan pernis alam, yaitu dengan menggunakan putih telur. Putih telur bisa digunakan untuk pernis sehingga ketika si kertas sayur ini kebasahan, dia tidak lembek kembali, tapi dia tetap menjadi keras. Nah, ada lagi selain itu adalah kerajinan daun. Nah, kalau misalnya pemirsa di rumah melihat di tayangan televisi Anda, di sini ada beberapa contoh dari yang seperti trompet. Itu adalah hiasan dari tempat-tempat lampu. Tempat-tempat lampu dari daun kering. Daun kering yang saya gunakan biasanya daun kering yang loft. Jadi yang tulangan-tulangannya itu jelas sekali. Sehingga daun-daun kering yang digunakan yang tulangan-tulangannya jelas. Ini biasanya banyak juga di jalan-jalan. Bahkan sampah-sampah daun-daun keringnya itu banyak yang sudah tidak digunakan. Sehingga kita bisa manfaatkannya. Ini ada contoh kecil yang saya bawa. Ini adalah sebuah figura. Figura kecil yang pinggiran-pinggirannya itu saya hiasi dengan daun-daun kering yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Caranya sederhana juga pemirsa. Daun kering yang sudah kita kumpulkan, kita bisa rebus dengan menggunakan 1 sendok asam sitrat. Atau kata orang Sunda bilang sitrun. Untuk minuman-minuman yang ada asam-asamnya. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk melembutkan daun keringnya. Jadi daun-daun kering itu kita rebus dengan asam sitrat 1 sendok. Setelah direbus, kita aduk-aduk. Nah, setelah itu kurang lebih 15-20 menit kita rebus dan kita angkat, kita tiriskan. Lalu kita masukkan untuk misalnya, pemirsa di rumah ingin mewarnai daun ini menjadi warna-warna lain. Nah, bisa juga dengan kita misalnya mengangkat daun keringnya yang sudah direbus dan memasukkan ke dalam ember yang sudah berisi dengan pemutih pakaian. Jadi pemutih pakaian itu bisa digunakan untuk mewarnai daun-daunnya supaya menjadi lebih transparan. Dan kalau misalnya saya nggak ingin transparan nih, saya pengen warna ungu atau misalnya warna merah, bisa juga. Kita bisa memakai pewarna-pewarna alam, misalnya dari kunyit, dari daun kayu secang untuk warna merah, ataupun dari kulit-kulit manggis, buah-buah manggis, kita bisa menggunakannya untuk pewarna alami. Sehingga setelah misalnya kita kasih baikli, kita kasih pemutih pakaian, kita bilas lagi. Setelah dibilas, kita bisa merendamnya lagi dengan air pewarna alami seperti air kunyit ataupun misalnya air kulit-kulit manggis, itu bisa digunakan untuk pewarna. Nah, kalau di sini saya membuat kerajinan-kerajinan daun kering yang memang dia itu tidak diwarnai. Jadi kerajinan-kerajinan ini benar-benar warna asli. Nah, di sini ada berbagai jenis produk, tempat tisu ataupun tempat perhiasan ataupun figura. Nah, pengolahan yang lainnya selain pengolahan organik untuk kerajinan, ada lagi untuk pakan ternak. Pemirsa di rumah mempunyai ayam atau misalnya punya peternakan bebek ataupun punya peternakan ikan, bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, biasanya saya pernah menggunakan ini untuk peternakan ikan untuk teman saya, salah satu teman saya. Caranya sederhana juga. Ini biasanya sih sampah-sampah restoran yang biasanya saya manfaatkan. Karena di sana banyak tulang-tulang ikan, banyak juga kepala-kepala ikan, ataupun misalnya untuk tulang sisik-sisik ikan, ataupun bisa dengan cangkang atau kulit-kulit udang. Itu bisa digunakan. Kita blend atau kita hancurkan, lalu setelah dihancurkan, kita bisa tambahkan dengan dedak. Perbandingannya 1:1. Setelah kita hancurkan dan dicampur dengan dedak, kita bisa menjemurnya di luar rumah. Jadi kita bisa menjemurnya di luar sampai kering sekali, sampai menjadi bubuk. Setelah itu baru kita bisa manfaatkan untuk ikan-ikan sebagai pakan ternak. Nah, selain itu, kalau kita tidak tadi lihat tentang bagaimana caranya untuk
mengolah sampah organik. Nah, saat ini saya akan perkenalkan beberapa olahan sampah anorganik. Tidak hanya organik saja, tapi yang anorganik yang biasanya susah untuk kita olah lagi di rumah. Nah, yang pertama kita lihat di sini banyak sekali beberapa kerajinan yang dibuat, seperti misalnya yang sebelah kiri televisi Anda yang paling atas itu banyak olahan-olahan dari kemasan-kemasan yang memang dia sudah tidak terpakai, kemasan bungkus mie atau misalnya kresek-kresek, itu bisa kita gunakan dan juga kita bisa olah menjadi kita bisa anyam menjadi suatu tas atau misalnya dompet-dompet kecil. Atau yang di bawahnya ada recycle botol, jadi botol-botol yang bawahnya yang sudah tidak terpakai kita bisa gunakan untuk tempat-tempat perhiasan ataupun tempat permen. Nah, ada lagi kalau misalnya anak-anak kita, anak-anak TK misalnya untuk pawai-pawai atau misalnya untuk Kartinian, biasanya banyak juga baju-baju yang unik untuk fashion show. Nah, kita bisa menggunakannya memakai dengan baju-baju dari limbah-limbah seperti misalnya kemasan-kemasan deterjen atau kemasan-kemasan pewangi pakaian dan sebagainya. Dan di bawah pun sama, ini yang dijahit. Saya membawa satu contoh di sini untuk yang anyaman kemasan. Di sini saya membawa contoh untuk tempat-tempat laptop ataupun misalnya tempat notebook Anda. Ini adalah kemasan-kemasan dari kemasan-kemasan kopi. Jadi bekas-bekas kopi. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di dalamnya itu ini ada satu kain jadi sebagai puring kainnya. Dan kita anyam dan kurang lebih untuk satu tas ini memang memerlukan sangat banyak sekali sampah sehingga untuk membuat satu tas ini kita bisa mengumpulkan sampah kurang lebih ada 800 lembar kemasan sehingga kita bisa menggunakan tas sebesar ini. Kalaupun misalnya ada yang lebih kecil lagi, biasanya dompet kecil itu menghabiskan kurang lebih 120 kemasan. Jadi satu kotak ini adalah satu kemasan. Nah, selain itu ada lagi ternyata yang kedua adalah kita di sini ada pot dari styrofoam. Misalnya seperti kita misalnya membeli elektronik nih gitu, tapi di sana banyak styrofoam gitu. Kalaupun misalnya si styrofoamnya itu tidak bisa, kita misalnya daripada kita membuangnya, kita mengolahnya kembali. Gitu. Tapi memang styrofoamnya bukan untuk makanan. Memang misalnya untuk ketika kita beli elektronik kan selalu ada styrofoam. Nah, kita olah bisa menjadi pot dari styrofoam. Ataupun misalnya yang di atas kita bisa melihat di sana ada olahan untuk pembuatan sandal dari kertas koran. Dari kertas koran yang di bawahnya lagi ada dari sedotan ataupun misalnya dari bungkus-bungkus mie untuk dibuat menjadi karpet. Saya pernah membuat karpet kurang lebih 4 x 6 meter. Dia itu menghabiskan sampai 800.000 bungkus mie. Jadi waktu itu bagaimana cara mengumpulkannya? Pada saat itu saya melihat di kampus-kampus saya banyak kedai kopi ataupun kedai mie yang berserakan, ataupun misalnya di banyak kemasan-kemasan yang memang susah untuk didaur ulang. Tapi itu menjadikan pendapatan untuk masyarakat gitu. Pada saat itu saya berpikir bagaimana caranya supaya si sampah-sampah ini tidak terbuang. Sehingga saya waktu itu bersama teman-teman, saya koordinasi dengan teman-teman, kita buat supaya ayo kita bawakan gitu bungkus-bungkus kopinya, bungkus-bungkus mie-nya, bungkus-bungkus kemasan yang lain yang memang tidak bisa dipakai lagi, kita coba bawa bungkus-bungkusnya supaya kita olah lagi menjadi sesuatu yang lain dan karena itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Nah, selain itu ada lagi di rumah, mungkin pemirsa di rumah banyak yang sering membaca buku, tapi banyak buku-buku yang sudah kusam ataupun misalnya memang yang sudah buku-buku yang sudah tidak terpakai misalnya, ataupun misalnya buku-buku yang sudah bercak-bercak dan sudah kehujanan dan sudah tidak bisa dipakai lagi, sudah tidak bisa baca lagi. Kita bisa menggunakan buku tersebut, buku-buku bekas tersebut untuk menjadikannya sesuatu yang berguna lagi, seperti menjadi pot bunga,
ataupun misalnya cover-cover buku yang sudah tidak terpakai, kita bisa membuatnya menjadi tas-tas yang cantik untuk tas-tas pergi atau misalnya belanja. Nah, itu bisa kita gunakan juga kain-kainnya itu kain-kain baju bekas. Nah, tas-tas tersebut, pegangan-pegangan tasnya itu saya gunakan pegangan tas yang sudah tidak terpakai. Itu dari tas-tas yang tas-tas saya yang sudah tidak terpakai. Ada lagi yang paling atas itu adalah itu ada kaset. Kaset-kaset, kalau misalnya kaset-kaset yang sudah si pitanya itu sudah berhamburan dan sudah tidak bisa digunakan, kita bisa menggunakan kaset-kaset itu sebagai cover buku. Nah, cover buku, notebook misalnya untuk untuk buku-buku catatan-catatan kecil. Kalau saya waktu di kampus, saya sering membuat catatan-catatan kecil untuk jadwal, setiap jadwal ujian, jadwal tugas. Nah, saya menggunakan waktu itu menggunakan covernya itu dari kaset-kaset bekas. Nah, ada lagi yang paling bawah. Yang paling bawah itu adalah sama pot-pot juga dari buku-buku bekas, ataupun misalnya dari yang yellow pages atau buku-buku telepon yang sudah tidak digunakan bisa dipakai untuk tempat-tempat pensil atau tempat-tempat ballpoint sehingga akan menjadi lebih cantik dibanding kalau misalnya kita beli yang lain. Sebenarnya ternyata banyak juga yang bisa kita gunakan, barang-barang di rumah yang sudah tidak terpakai tapi kita bisa sulap lagi menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, ada lagi ternyata pot dan toples. Nah, pemirsa di rumah bisa bayangkan tidak, pot dan toples yang Anda lihat di depan televisi Anda adalah pot dan toples dari botol-botol bekas. Jadi botol-botol kaca bekas kita buat menjadi pot dan toples. Itu kita potong-potong kaca-kacanya di kotak-kotak. Nah, lalu kita susun satu persatu. Satu rahasianya pemirsa, yaitu lemnya. Lemnya tidak memakai lem kaca, tapi memakai lem dari putih telur. Sehingga lem putih telur itu tidak menimbulkan bekas sehingga tidak kotor dalam kacanya dan bisa digunakan untuk menyusun dari kaca-kaca bekas tersebut. Nah, ada lagi yang lain adalah ini kerajinan koran bekas. Bagi pemirsa di rumah yang misalnya ayah di rumah atau bapak-bapak di rumah yang sering membaca koran, jangan khawatir dengan koran-koran yang menumpuk. Kalau misalnya Anda tidak bisa mengolahnya di rumah, Anda bisa menjualnya ke lapak-lapak terdekat, ataupun misalnya bisa melihat dengan kerajinan-kerajinan koran yang saya perlihatkan di depan televisi Anda. Seperti membuat keranjang, ataupun membuat hiasan-hiasan dari koran-koran bekas, ataupun menjadi sesuatu yang lain. Nah, saya akan putarkan satu video tentang koran-koran bekas yang bisa disulap menjadi sesuatu seperti rotan. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah senang dengan kursi-kursi dari rotan, bisa juga ternyata kita membuatnya dari koran. Kita lihat ada beberapa olahan dari kerajinan koran. Lampu meja dari koran. Bagaimana? Menarik bukan? Ternyata koran di rumah kita ternyata bisa disulap menjadi rotan. Tempat-tempat tanaman hias, ataupun misalnya tempat payung tadi, tempat lampu, dan ternyata itu semua dari koran. Nah, kalau pemirsa di rumah kreatif,
saya pernah membuat yang dari koran itu tidak memakai pewarna tekstil atau pewarna-pewarna yang memang membahayakan. Saya menggunakan esen kue. Jadi biasanya yang saya gunakan esen kue. Nah, ada olahan yang lainnya selain dari olahan-olahan koran tadi adalah yang serba sampah. Nah, seperti misalnya di rumah Anda semua misalnya suka gosok gigi. Di rumah pasti setiap hari gosok gigi, bukan? Nah, kemasan-kemasan pasta giginya setiap hari biasanya Anda buang. Nah, mungkin untuk kemasan pasta gigi kita nanti akan membuat olahan-olahan yang dari kemasan pasta gigi. Kita bisa lihat olahan-olahan dari kemasan pasta gigi seperti ini. Ini adalah tas dari pasta gigi. Kurang lebih untuk satu tas menghabiskan 250 bungkus pasta gigi. Ataupun misalnya tas laptop yang cantik ini adalah dari kemasan pasta gigi. Kemasan pasta gigi yang ini kalau kurang lebih 80 kemasan. Nah, atau misalnya tas cantik ini dari kemasan pasta gigi juga. Pasta-pasta gigi yang sudah tidak terpakai, kita buat ini handmade semua. Jadi biasanya ibu-ibu ataupun kalau yang di daerah Tangerang malah mereka adalah kelompok-kelompok ibu-ibu lansia yang kita coba untuk menggunakan sesuatu yang memang berguna kembali. Ini contohnya dengan contoh yang pasta gigi ini. Nah, ada lagi serba sampah yang lain adalah dengan menggunakan kresek. Kresek-kresek kita bisa menggunakannya menjadi gantungan-gantungan kunci yang cantik-cantik, ataupun tas-tas kresek bisa menjadikan tas yang cantik ini. Jadi kalau tas-tas anak-anak sekolah, kita bisa menggunakannya dengan kresek-kresek bekas. Saya membuat kresek-kresek tas-tas kresek bekas ini murni dari kresek-kresek yang memang sudah terbuang. Sehingga kita bisa tetap mengurangi kresek, dan kita pun bisa mengolah kresek yang memang sudah terbuang. Nah, ada lagi tas-tas kresek juga, ataupun misalnya tas-tas yang memang untuk belanjaan, yang seperti dompet yang tadi Kak Andre paparkan. Ini tas-tas kresek yang seperti dompet, tapi ketika kita buka, ini ternyata bisa menjadi tas belanja kita. Nah, ada lagi olahan-olahan yang lainnya. Ini adalah sisik ikan. Nah, ini adalah sisik ikan. Ini adalah sisik ikan kakap. Jadi sisik ikan kakap kita warnai. Jadi kita rebus sisik ikannya. Kita rebus. Yang pertama sih sebelum direbus itu kita cuci dulu, kalau bisa pakai pemutih pakaian agar dia itu sebagai disinfektan juga salah satunya. Sedangkan yang lainnya untuk mewarnainya akan lebih mudah. Setelah dicuci lalu direbus dengan memakai pewarna. Dan setelah memakai pewarna kita angkat dan kita jemur sampai dengan kering, lalu kita potong-potong. Dan setelah dipotong-potong lalu kita susun menjadi bunga-bunga yang cantik ini, dan kita tempelkan penitik di belakangnya, dan ini sudah menjadi bros. Bahkan kalau yang ini produk yang terbaru, itu sisik ikannya kita pakai kutek-kutek yang memang sudah tidak terpakai agar lebih cantik dan bling-bling, sehingga kita bisa menggunakannya untuk kerajinan bros dari sisik ikan ini. Nah, karena biasanya kalau untuk di daerah pesisir itu sangat banyak sekali sisik ikan yang terbuang. Apalagi ketika saya di Sumatera, banyaknya pembuatan empek-empek, makanan empek-empek, sehingga sisik ikannya banyak yang terbuang, dan itu kita bisa manfaatkan. Nah, ternyata kalau teman-teman di rumah bisa lihat bahwa ayo kumpulkan sampahmu. Kita coba data sampah-sampah di rumah yang adanya apa saja. Kalau misalnya pemirsa di rumah, misalnya saya punya lahan yang sangat banyak, bisa digunakan tidak hanya pupuk komposter Takakura, tapi bisa juga dengan biopori ataupun hanya menguburnya dalam lubang, itu pun sudah cukup. Maka ayo kita kumpulkan sampah,
Mari bersama-sama membuatnya dan ayo kita berkomitmen. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi sampah? Komitmen apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi sampah? Sehingga sampah kita kalau bisa kita kurangi, bukan hanya kita kurangi ketika sudah di pembuangan, itu sampah-sampah itu bisa sedikitnya bisa berkurang untuk ke tempat pembuangan, sehingga tempat pembuangan akhir sampah kita itu semakin sedikit. Terbayang dong 10 tahun mendatang kalau dengan pola hidup kita yang seperti ini, yang hanya membuang sampah, apalagi membuang sampah sembarangan, kita buang sampah terus, menumpuklah sampah. Di mana lagi kita akan buang sampah? Mungkin daerah kita yang nantinya akan tergusur dan menjadi tempat pembuangan akhir sampah. Banyak penyakit di sana. Maka untuk itu ayo kita berkomitmen. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi sampah? Nah, di sini ternyata ada 3 golongan. Golongan pertama adalah we can do it. Golongan ini kita ingin melakukan itu, tapi golongan ini hanya bilang bahwa kita akan melakukan itu. Dan golongan kedua adalah we will do it. Kita akan melakukan itu dan itu baru akan melakukan itu. Yang pertama hanya bisa, yang kedua akan, dan yang ketiga mudah-mudahan pemirsa di rumah dan penonton di studio adalah golongan yang ketiga, we are doing it. Kita sedang melakukannya. Maka ayo kelola sampah. Nah, terakhir tadi saya janji untuk memperlihatkan kepada Anda semua bagaimana caranya untuk membuat komposter dari Takakura atau komposter sederhana yang bisa kita manfaatkan di rumah. Nah, pemirsa di rumah bisa menggunakan keranjang, keranjangnya misalnya ini biasanya untuk keranjang-keranjang cucian, ataupun misalnya tidak ada keranjang, Anda bisa menggunakan karung ataupun seperti tadi tempat dari keranjang-keranjang buah. Nah, di sini saya sudah memasukkan karung, jadi kita akan memfermentasi terlebih dahulu atau membuat bakteri padatnya terlebih dahulu. Di dalamnya sudah ada kurang lebih skam atau misalnya bungkus padi, atau kata orang Sunda bilang huut badag atau huut kasar, atau bekatul. Nah, si skam ini bisa digantikan dengan bahan lain. Seperti dengan serbuk gergaji ataupun dengan daun-daun kering. Nah, si sekam ini bisa digantikan juga dengan abu gosok. Jadi bahan-bahan yang mengeluarkan karbon seperti skam atau serbuk gergaji atau dengan menggunakan daun kering. Jadi Anda di rumah, pemirsa di rumah bisa memilih antara skam ataupun kalau tidak ada skam, di daerah rumah saya misalnya tidak ada daerah pesawahan. Tidak masalah. Sehingga kita bisa menggunakannya tidak hanya skam, tapi bisa menggunakan serbuk gergaji. Anda bisa cari di tempat-tempat mebel yang ada serutan-serutan kayu. Kalau bisa gunakan skam atau serbuk gergaji yang lembut, atau yang halus. Nah, ataupun misalnya nggak ada juga misalnya di rumah saya gitu. Di rumah saya tidak ada untuk serbuk gergaji yang halus. Nah, bisa digantikan juga dengan daun-daun kering yang halus. Jadi daun-daun kering kita remas-remas menjadi bubukan-bubukan daun kering, itu bisa kita gunakan. Nah, selain skamnya ini kurang lebih 2 kilo kita gunakan skam. Nah, bahan lainnya adalah dengan menggunakan dedak atau bekatul atau huut halus. Itu atau misalnya kita bisa membelinya itu di tempat pakan burung. Atau tidak di pakan burung, kita juga bisa kalau misalnya pemirsa di rumah di dekat rumahnya misalnya ada penggilingan padi, itu bisa membeli atau misalnya menukarnya dedaknya kurang lebih 1 kilogram yang digunakan. Jadi perbandingannya 2:1. Nah, bahan yang ketiga adalah tanah. Bahan ketiga adalah tanah subur. Kalau di rumah saya tidak ada tanah subur misalnya. Nah, Anda bisa memakai kompos atau misalnya pupuk kompos yang Anda beli di supermarket bisa digunakan. Jadi komposter yang sudah jadi pun bisa.
Kalau misalnya di dekat rumah Anda banyak tanah-tanah yang subur, Anda bisa mengikis tanah sedikit dari 2 cm di atasnya. Jadi 2 cm tanah di atas itu adalah tanah-tanah humus, tanah yang bisa digunakan. Ini kurang lebih 1 kilo tanah. Nah, caranya sangat mudah sekali. Pertama-tama kita campurkan skam, lalu kita campurkan dedak ke dalam karung juga, dan tanah. Tanahnya kita ambil 1 kilo. Kurang lebih 1 kilo. Atau misalnya, jadi Anda boleh misalnya modifikasi lebih banyak ataupun lebih sedikit. Nah, cukup kita masukkan, jadi 2:1:1. Kita bisa masukkan tanahnya, dan terakhir, bahan terakhir yang saya gunakan adalah air gula. Jadi gula yang sudah dicairkan. Kurang lebih kalau misalnya untuk 2 kilo, 1 kilo, 1 kilo atau perbandingan 2:1:1, saya biasanya menggunakan gula, kalau misalnya gula putih pun nggak masalah, gula merah pun tidak masalah. Itu kurang lebih 1/4 kilo dicairkan dengan 600 ml. Jadi boleh Anda memperbanyak ataupun sedikit dibanding itu, atau bisa menggunakan dengan air tebu. Itu yang air tebu lebih baik dibandingkan dengan air gula. Ataupun misalnya bekas-bekas misalnya teh-teh manis yang Anda minum, ada sisanya, itu bisa dimasukkan. Ataupun misalnya dengan sesuatu yang manis yang lain, misalnya kalau tidak ada air tebu, atau bisa lagi misalnya air nira yang kalau misalnya orang Sunda bilangnya, kalau kayak seperti yang air nira yang memang untuk minum yang manis-manis itu, nah itu bisa digunakan juga. Yang pasti sesuatu yang manis. Kenapa yang manis? Karena itu adalah makanan-makanan dari bakteri tersebut gitu. Bakterinya tidak berbahaya, bahkan bakterinya itu aman dan membantu kita dalam penguraian sampah. Lalu kita masukkan. Kita masukkan air gulanya. Lalu kita aduk. Kita aduk dari pupuknya. Sampai teraduk sempurna. Jadi pemirsa, jangan terlalu lembab, jangan pula terlalu kering. Karena kalau misalnya terlalu lembab, nantinya akan terjadi pembusukan yang nantinya yang akan mengeluarkan bau. Tapi jangan juga terlalu kering. Jadi biasanya kalau misalnya biasanya kita bisa menggunakan tangan sebagai indikator tercampur atau tidaknya. Jadi kalau misalnya tercampur yang dia itu tidak lembab dan tidak kering, biasanya yang sudah jarang atau tidak menempel-nempel si sekamnya atau tanahnya itu di tangan, gitu. Jadi setelah kita aduk, nanti hasilnya bubukannya seperti ini. Nah, setelah kita aduk, kita ikat. Setelah kita ikat, kita tutup. Kalaupun misalnya tidak tutup, hanya memakai karung, tidak masalah. Jadi kita hanya simpan, ini kurang lebih 5 hari. Ketika sudah 3 hari, misalnya 3 hari dari hari ini, kita cek apakah misalnya dia itu mengeluarkan panas atau tidak. Kalau kita pegang hangat-hangat, oh berarti bakterinya itu bekerja, bakterinya itu tumbuh karena dia memakan makanan yaitu dengan air gulanya. Nah, setelah 5 hari, setelah 5 hari kita cek, itu ternyata hangat juga. Kalau misalnya memang terlalu panas, seperti misalnya anak-anak yang demam panasnya, nah kita bisa kasih air sedikit, berarti bakterinya itu stres. Nah, kalaupun misalnya terlalu dingin, oh ini terlalu dingin gitu ya, terlalu dingin si bakteri si komposternya. Nah, kita bisa menambahkan air gula karena bakterinya itu dia kelaparan, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan panas. Nah, kita bisa menambahkannya dengan air gula sedikit, lalu setelah diaduk-aduk dan jadi hangat kembali.
Barulah setelah 5 hari kita bisa memasukkan sampah. Dalam 1 hari, kalau misalnya dengan ukuran yang keranjang ini, jadi kita misalnya membuat bakteri padat 2/3-nya dari keranjang ini, itu bisa kurang lebih 5 kilo sampah yang kita bisa masuk setiap harinya, sampah-sampah organik. Jadi sampah-sampah organik yang bisa masuk kurang lebih 5 kilo. Besoknya ada sampah organik lagi, kita masukkan lagi. Karena bakteri hari kemarin sudah kita kasih makan, dan hari berikutnya mesti kita kasih makan terus-menerus sehingga bisa terurai. Tapi ada catatan, untuk sampah-sampahnya kalau bisa, apalagi sampah-sampah yang tebal-tebal, kita cacah menjadi lebih kecil. Sehingga bakterinya itu, karena bakterinya kecil, sehingga dia bisa makan si sampah-sampahnya untuk bisa menguraikannya. Nah, kalaupun misalnya di tengah jalan atau di tengah perjalanan Anda ketika Anda membuat komposter Takakura, Anda misalnya menemukan terlalu lembab dan keluar belatung, tidak usah masalah, karena belatung itu salah satu indikator untuk untuk menguraikan juga. Sehingga kalaupun misalnya terlalu lembab dan keluar belatung, Anda bisa menjemurnya di luar dengan membukakan pupuknya lalu menjemurnya di luar. Itu tidak masalah. Setelah dijemur keluar belatung-belatungnya, barulah kita tutup kembali dan itu bisa digunakan lagi. Jadi setiap hari kita bisa gunakan. Itu kurang lebih 5 kilo. Nah, bagaimana ketika misalnya si sampahnya itu atau misalnya si pupuknya itu sudah penuh? Nah, kalau misalnya sudah penuh, Anda bisa menggunakannya untuk pupuk di rumah-rumah Anda. Seperti misalnya kalau sudah penuh atau misalnya belum penuh pun tapi sudah ada sudah banyak yang hitam-hitam seperti tanah. Nah, itu sudah bisa digunakan. Jadi diayak. Nah, yang ayakannya itu bisa digunakan menjadi pupuk. Nah, ataupun kalaupun misalnya setelah penuh, apakah kita membuat lagi Takakura setiap bakteri padat setiap harinya? Tentu tidak. Bakteri padatnya hanya digunakan atau dibuat ketika pertama kali kita membuat Takakuranya. Setelah besoknya, hari-hari selanjutnya kita hanya memasukkan sampah. Nah, mungkin kalau kita lihat caranya adalah cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Banyak ternyata produk-produk yang sampah yang kita tidak sangka sebelumnya sampah bisa menjadi seperti ini, tapi ternyata bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Untuk itu pemirsa, jangan lewatkan untuk keesokan harinya, kita akan membuat olahan-olahan lain dari sampah. Kalau hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk membuat pupuk dari sampah, hari esok kita akan membuat anyaman-anyaman dari sampah. Sampah-sampah yang mungkin sampah-sampah yang bisa berguna, sampah-sampah yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, selamat siang kembali kepada seluruh pemirsa CBN. Ya, sungguh menarik pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin bagi seluruh pemirsa yang mau mengirimkan beberapa pertanyaan, ya, bisa mengirimkan melalui nomor telepon yang tertera, melalui SMS ataupun melalui BlackBerry. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan untuk ruang tanya jawab. Saya juga mungkin mau mengundang Teh Hilda kembali maju ke depan. Kita mungkin ada beberapa ruang tanya jawab. Sambil saya persiapkan dulu di sini. Oke, Teh Hilda. Tadi waktu kita sempat duduk-duduk di bawah, ya, cukup menarik juga kita diskusi. Ini Teh Hilda ini, ya, tukang sulap atau tukang sihir? Oh enggak ya? Bukan tukang sihir. Yang peduli terhadap yang namanya kreatif, ya. Kalau memang kita pikir memang kalau tukang sulap tuh simsalabim jadi, ya. Tapi memang saya tahu dan yakin dan percaya ini pasti kreatif yang perlu kerja keras, ya. Kan kalau tukang sulap tiba-tiba langsung jadi. Nah, kalau ini kan nggak langsung jadi, tentu pasti perlu yang namanya usaha. Dan ada juga beberapa pernyataan yang menarik. Kalau dulu bahasa Indonesia ada pepatah mengatakan tak ada rotan akar pun jadi, ya. Tetapi tadi nggak ada rotan, koran pun jadi, ya. Waduh, ya. Dengan menggunakan koran bekas
bisa menghasilkan sesuatu seperti yang namanya rotan. Ya. Dan ada satu juga yang tadi yang menarik, pengalaman Teh Hilda waktu kecil, ya kita juga mungkin sempat waktu kecil, ya jajanan ringan itu biasanya pakai daun, ya pakai daun, daun pisang, daun jati, dan daun lain-lain sebagainya. Ya. Kalau sekarang kebalikan, ya pisang dimasukin dalam plastik. Nah ini udah kebalik ini. Kalau dulu jajanan ringan di dalam daun, sekarang seluruh makanan-makanan organik masuk ke dalam yang namanya plastik. Ada satu pertanyaan nih Teh Hilda. Tadi kan Teh Hilda mengatakan memang ada stepnya. Yang pertama itu adalah reduce, ya, dikurangin, ya, bukannya langsung didaur. Baru yang kedua tuh reuse atau dipakai ulang. Baru yang terakhir lah kalau udah nggak bisa itu didaur ulang, recycle, ya. Reduce, reuse, recycle. Nah ini menjadi pertanyaan yang di reuse, dipakai ulang, ya. Kira-kira kan kemarin ada juga plastik yang nggak bisa dipakai ulang terlalu sering. Nah ini dalam kategori misalnya plastik apa aja yang memang bisa di reuse, iya dipakai ulang. Sepertinya kalaupun misalnya plastik yang bisa dipakai ulang, seperti kalau misalnya kresek itu memang dari plastik yang nomor 1 atau nomor 2. Kalau pemirsa kemarin nonton, mungkin yang nomor 1 dan nomor 2 itu tidak boleh dipakai lebih daripada 3 kali. Tapi itu bila misalnya memang terkena seperti air kayak gitu-gitu kan. Tapi kalaupun misalnya itu tidak dipakai untuk makanan, seperti misalnya si kreseknya itu kita gunakan untuk sebagai file-file case atau misalnya kertas-kertas itu tidak masalah. Ataupun kita sentuh beberapa kali pun itu tidak masalah gitu. Hanya untuk makanan saja memang. Ataupun misalnya kalau misalnya enggak kita pakai ulang lagi gitu ya, kita bisa mendaur ulangnya. Itu memang langkah terakhir. Ya, ada lagi kalau misalnya mereuse itu kalau misalnya untuk seperti PVC atau misalnya styrofoam kita bisa mereuse ulang lagi. Nah, asalkan kita menggunakan ulangnya tidak makanan, gitu, tidak sesuatu yang dimakan. Seperti misalnya tempat-tempat mute, tempat-tempat mute. Jadi kita alihkan menjadi penggunaan yang lain, seperti itu. Karena memang kalau untuk makanan styrofoam itu karena langsung masuk ke dalam tubuh. Hindarkan ya. Kemudian tadi kalau makanya kalau ke belanja ke pasar itu nggak ada masalah ya. Tetap menggunakan yang namanya kantong plastik yang sudah ada. Iya, kalaupun misalnya belanja ke pasar, sebenarnya lebih baik kita sarankan supaya memakai tas kain. Gitu. Tas-tas kain yang kita bawa dari rumah itu akan lebih baik. Kalau misalnya tas kresek itu kan ada daya tahannya juga tuh gitu ya. Malahan bahkan mungkin lebih cepat gitu, lebih cepat ininya bolong-bolongnya gitu dibanding kalau misalnya tas kain. Kalau tas kain itu akan lebih kuat. Kalau zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu tuh punya keranjang-keranjang belanjaan, saya ingat itu dan itu bisa kita gunakan kan setiap hari. Kalau misalnya kresek nantinya kita numpuk. Kalaupun misalnya kita memakai kresek gitu ya, coba kreseknya itu kita ambil ke rumah lagi, kita pakai ulang gitu, sampai kreseknya rusak. Tapi kalau misalnya udah rusak digimanakan, barulah kita daur ulang, seperti itu. Terima kasih. Ya ingat itu pemirsa, ya. Kalau memang hal yang pertama kalau bisa hindari penggunaan plastik, ya. Tapi kalaupun ada kantong plastiknya, usahakan gunakan sampai rusak, ya, di reuse terus. Jadi sejauh bukan makanan itu masih toleransi ya, tapi kalau untuk penggunaan makanan tolong dihindarkan. Dan kalau kantong plastik kayak hitam itu juga kalau bisa itu apalagi kalau misalnya untuk makanan tetap dihindarin juga ya. Kecuali kalaupun misalnya memang untuk sayur mentah-mentah dan memang lebih baik sih sebenarnya saya sarankan untuk memakai tas kain gitu, biar lebih aman. Nah ini ada pertanyaan dari pemirsa. Apakah pupuk bakteri ini tetap efektif tanpa ikan asin atau terasi? Oh iya, jadi untuk pupuk cair mungkin ya, yang tadi saya jelaskan untuk mol. Kalau misalnya tanpa ikan asin ataupun terasi, bisa sebenarnya kita ganti yang lain. Karena kenapa? Ikan asin dan terasi inilah yang menjadikan nutrisi dalam pupuk cair tersebut, kayak gitu. Jadi bakteri-bakterinya ada dalam ikan asin atau terasi, gitu. Jadi
nutrisi itu yang bisa kita gunakan seperti itu. Kalaupun misalnya memang tidak tidak dipakai, mungkin ada nutrisi yang yang berkurang. Jadi kalaupun kita gunakan, hasilnya saja mungkin yang akan lebih lama dibanding dengan memakai ikan asin dan terasi. Ya, terima kasih itu pertanyaan pemirsa. Mungkin ada beberapa daerah juga yang memang susah menemukan terasi sama menemukan ikan asin. Bisa memakai ikan busuk sih sebenarnya. Banyak ya. Sebenarnya bisa juga dengan kepala-kepala udang yang sudah busuk gitu, bisa diganti gitu dengan olahan-olahan laut yang lain. Kalau misalnya memang tidak ada juga gitu, bisa dengan bekas-bekas tulang atau sesuatu yang memang punya protein tinggi seperti misalnya tempe-tempe atau sebenarnya tempe atau tahu yang sudah busuk pun sebenarnya bisa digunakan. Gitu. Tapi ada sih satu cara yang memang sederhana yang dari tempe yang lebih baik bisa digunakan juga, bahkan itu untuk sungai-sungai yang sudah tercemar. Maksudnya gimana ya? Ya, jadi misalnya sungai-sungai yang sudah tercemar, misalnya di got kita tuh bau sekali gitu ya, kita bisa menggunakan pupuk dari tempe, peyem sama yogurt gitu ya, kita campurkan, lalu tambahkan air gula, difermentasi selama 5 hari, airnya itu bisa kita gunakan untuk got-got seperti itu. Kemudian mungkin ini ada lagi pertanyaan dari pemirsa. Sampah dari dapur kan basah, seringnya perlu dikeringkan dahulu tidak? Sampah basahnya itu perlu dikeringkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang sampah-sampah basahnya, kalau misalnya seperti sampah-sampah sayur nih gitu ya, si airnya itu kita buang dulu. Baru si sampahnya kita masukkan gitu. Masukkan ke takakura gitu. Jadi nggak usah dikeringkan pun tidak masalah, asalkan air dari sampah-sampahnya gitu dibuang dulu gitu. Jadi misalnya seperti sayur kangkung gitu, kan suka ada airnya tuh sedikit kuah-kuahnya. Nah, kuah-kuahnya kita buang dulu gitu. Lalu si kangkungnya itu bisa masuk gitu. Karena yang tadi kalau terlalu banyak air jadi banyak belatung, lembab. Banyak belatung. Iya, betul. Jadi pembusukannya nantinya tidak lancar. Gitu. Jadi bisa dikeringkan lagi. Tadi memang Teh Hilda selain tukang sulap kayak dokter juga ya. Oh iya. Kalau ngurus bakteri. Demam, panas itu artinya bakterinya stres. Harus diturunin. Ya, kalau terlalu dingin nggak makan artinya lapar. Ya, menarik juga. Ya, ini dia ada lagi. Teh Hilda, ajarin dong cara Biometa Green untuk dipakai di perumahan. Ya. Untuk Biometa Green, memang kita mesti punya reaktornya. Jadi maksudnya tabung reaktornya yang di dalamnya itu sudah kita masukkan dulu kotoran-kotoran sapi. Jadi ada 1/3 kotoran ternak. Boleh misalnya, sebenarnya sih saya belum pernah memang mencoba dengan kotoran lain. Tapi kalaupun misalnya kita lihat dari nutrisinya, itu bisa saja gitu. Dari kotoran sapi ini kita bisa gunakan 1/3-nya, lalu kita tambahkan air, lalu kita masukkan sampah. Kayak gitu, jadi reaktornya di dalam reaktornya. Tapi memang dalam reaktornya itu baru ada proses pembusukan dan keluarlah gas seperti itu. Sejauh ini di daerah mana yang kira-kira ada? Nah, mungkin pemirsa di rumah bisa lihat atau berkunjung ke daerah Cibangkong di Bandung. Di Bandung di belakang BSM, di situ ada reaktor Biometa Green punyanya ada satu komunitas My Darling. Jadi saya pernah My Darling itu bukan bukan kekasihku, bukan, tapi My Darling itu masyarakat sadar lingkungan. Jadi di sana ada Ibu Dewi. Ibu Dewi itu beliau tukang ojek juga, beliau itu dulunya pengamen, tapi suaminya tukang sampah, tapi mereka itu sangat peduli dengan lingkungan. Waduh, jadi kreatif sekali gitu. Sehingga waktu itu saya pernah bertemu dengan beliau. Jadi beliau waktu itu office girl di kantor saya pada saat saya bekerja, sehingga waktu itu kita berbagi di sana gitu. Jadi tahun 2008 saya coba membantu beliau dari mulai pemasaran produk dan juga pembinaan masyarakat di sana. Nah, jadi pemirsa mungkin yang berada di daerah Jawa Barat ya, yang kalau ingin melihat tadi Biometa Green ya, bisa datang ke daerah Bandung ya, di belakang BSM. Di belakang BSM. Ada komunitas namanya Madarling, masyarakat sadar lingkungan ya, mungkin bisa melihat itunya langsung. Ini ada pertanyaan lagi. Kerajinan apa yang paling baik dari sampah karung dan plastik belanjaan?
Bagus sekali pertanyaannya. Kerajinan Untuk sampah karung mungkin bisa juga sebagai pelapis dari kursi. Oh, pelapis Bisa kursi. pelapis kursi. Oke, Kalaupun oke. misalnya tidak, karung itu sangat mahal loh. Oh, Karung itu sangat kalaupun misalnya mahal. kita jual lagi itu biasanya iya. sangat mahal. Oke, Untuk oke. satunya itu ada berapa ratus perak gitu. Cuman memang sangat mahal bila kita jual lagi gitu. Oke. Kalau untuk plastik- karung itu sangat mahal, Mahal karena banget. kayak semen. Iya. Itu rupanya di dalamnya Ada karungnya. karungnya juga. Iya, oke. Ada lagi kalau misalnya untuk plastik belanjaan plastik. bisa membuatnya menjadi seperti ini, menjadi gantungan-gantungan kunci atau tas, misalnya tas-tas dari anyaman-anyaman gitu. Itu bisa digunakan. Ini sampah plastik kresek-kresek Ini yang kresek-kresek biasa. belanjaan. Oh, Oke. Gitu. Nah, terus kenapa bisa ada yang warna Nah, ungu, warna-warni. Nah, ada ini warna biasanya orange? ini kan kalau misalnya kita beli sepatu, biasanya suka ada si plastiknya itu plastik yang dari tokonya gitu. Nah, ada yang warna-warni, ada yang warna ungu, ada yang warna oranye, kayak gitu sih sampah-sampahnya. Bukan diwarnai. Bukan itu diwarnai. memang warna aslinya ya. Warna aslinya. Oke, Seperti itu. Oke, itu dia. Oh, ada lagi nih pertanyaan. Kalaupun sampah harus dibakar, berapa jauh tempatnya? Karena sampah plastik paling susah karena sudah lama basah di tanah. Apakah aman gunakan solar untuk bantu proses pembakaran? Pertama, plastik itu asalnya bahan bakunya dari solar. Oh, jadi plastik. Jadi kalaupun misalnya dari solar asalnya. Maksudnya tuh si plastik kalaupun misalnya dibakar gitu ya, itu bahan bakunya memang dari solar. Nah, kalaupun misalnya ditambah solar untuk membakar, itu sama saja kita menambah lagi dari plastiknya. Kayak gitu. Jadi dia tetap mengeluarkan racun walaupun misalnya dengan jauh 100 meter pun kalau misalnya dia memang mengeluarkan asap, asapnya itu akan tersebar. Dan si racun-racunnya pun berarti akan tersebar. Walaupun misalnya kita membakar di rumah, maksudnya itu di lahan yang lebih jauh gitu ya, berarti orang yang dekat lahan tersebut akan terkena dampak. Kalaupun memang mesti terbakar, seperti ada pengolahan sampah di rumah sakit memang memakai insinerator. Karena kan mereka membunuh kuman juga dari plastik-plastiknya, misalnya kan biasanya plastik-plastik infus biasanya suka disatukan gitu ya. Tapi mereka punya filter atau penyaring sendiri. Oh, sehingga Seperti waktu itu. keluarnya itu tidak mengeluarkan racun. Nah, dan bakarannya atau misalnya si panasnya yang digunakan kurang lebih mesti 900 derajat Celcius sampai 1300. Dan itu boros banget energi gitu kalaupun misalnya dibakar. Sehingga kalau misalnya udah basah, kalaupun memang tidak bisa sudah dikurangi tidak bisa, di-reuse juga digunakan ulang sudah tidak bisa, didaur ulang pun misalnya memang sudah tidak bisa. Ya langkah terakhir paling dikubur. Itu pun ya kalau saya sih biasanya suka bilang bahwa kalau misalnya saya terpaksa menggunakan kresek atau misalnya saya terpaksa menggunakan sesuatu yang memang sudah tidak bisa didaur ulang atau dipakai ulang gitu ya. Saya selalu bilang itu bahwa itu dosa sampah gitu, dosa lingkungan kayak gitu. Jadi dosa sampah jangan dibikin jadi sampah ke sana, mendingan dikubur aja ya. Dikubur aja kalaupun misalnya itu. Walaupun nanti 100 walaupun tahun misalnya, lagi. ya baru itu 100 tahun terurai. lagi. Oh, Terurai kayak gitu. Oke, untuk pemirsa yang tadi menanya, dikubur lebih baik. Pertanyaan pemirsa, kira-kira biaya buat Biometa Green, berapa dan berapa orang untuk pengoperasiannya? Sampah apa saja yang bisa dibuat biogas? Oke. Pemirsa, untuk Biometa Green kurang lebih itu tergantung kapasitasnya. Saat ini saya sedang membuat untuk kapasitas untuk satu rumah. Jadi satu rumah itu cukup satu rumah ya. Untuk cukup satu rumah misalnya dengan 5 kilo sampah pun itu sudah cukup. Nah, karena saya ingin menjangkau daerah-daerah terpencil, saat ini memang kita belum menguji dengan kualitas karena itu masih proses gitu ya. Itu masih di bawah 500. Sedangkan kalau misalnya untuk yang Biometa Green untuk skala skala komunal itu di atas 60 sampai 120 juta. Karena dari mulai bahan baku dan juga tergantung dari kapasitasnya juga gitu. Yang di Cibangkong itu kurang lebih itu 600 kilo per hari. Sampah-sampah yang bisa masuk
hampir semua sampah organik yang bisa masuk. Tapi memang kalau misalnya seperti cangkang-cangkang kepiting, kulit-kulit kepiting kayak itu kan sangat keras gitu ya. Dan itu kalaupun misalnya bisa masuk, sebenarnya bisa masuk. Tapi dia susah nantinya untuk terurai lagi gitu. Nanti karena ada keluaran lagi, ada limbah sampingannya limbah cair, tapi bisa dimanfaatkan untuk peternakan dan juga perikanan. Jadi tadi kalau untuk skala komunal yang besar mungkin alatnya alatnya sekitar itu 60 sampai 120. Tapi kalau untuk yang komunitas kecil misalnya rumahan, untuk rumah itu saya masih mengusahakan di bawah ngepres lagi di bawah 500 karena biar masyarakat 500.000. Jadi biar masyarakat di daerah terpencil pun walaupun misalnya memang daerah-daerahnya terpencil masih bisa gitu menggunakan biogasnya gitu. Makanya tabung yang digunakan tabung yang memang dari plastik seperti itu. Tabungnya plastik kayak plastik infus gitu ya? Iya, seperti infus. Atau kayak aqua galon gitu. Ya, tapi tenang aja pemirsa, itu nggak meledak. Kalaupun misalnya memang bocor, dia bukan gas LPG karena memang gas organik sehingga tidak meledak seperti itu. Oh gitu. Ya. Oke. Aman. Nanti kita mungkin bisa menghasilkan suatu kompor yang anti meledak. Oke, apalagi nih pertanyaannya? Di rumah saya banyak kaleng susu bayi. Wah, ini pasti ibu-ibu yang punya bayi nih ya. Apa yang cocok bagi saya sebagai ibu rumah tangga yang merawat anak untuk budidayakan sampah ini? Waduh, iya sampah. Ya. Oke. Yang dari kaleng susu itu bisa misalnya dibuka mereknya, itu kan kalengnya jadi kayak aluminium gitu kan. Nah, dibersihkan di atasnya, itu bisa kita cat lagi. Jadi misalnya tempat-tempat pensil anak, ataupun misalnya untuk kaleng yang besar itu bagus banget, itu bisa buat celengan. Gitu. Jadi misalnya anak-anaknya gambar-gambar yang lucu kayak gitu, itu bisa digunakan lagi menjadi celengan ataupun misalnya tempat-tempat pensil ataupun tempat-tempat bola atau bola-bola jahit kayak gitu, itu bisa juga seperti itu. Mungkin saya juga bisa tambahin kaleng-kaleng bisa buat fitness juga, itu isi semen, isi semen di barbel. Atau yang terbaik memang ya buat ibu yang masih pakai susu kaleng. Ya, kalau saya dari sisi kesehatan, walaupun lagi nggak bahas kesehatan, ya hindarilah penggunaan susu formula dengan menggunakan kaleng ya. Gunakan, kalau untuk bayi ya susu ibunya lah yang terbaik. Habis itu nggak perlu lagi minum susu. Karena saya ada juga pepatah mengatakan manusia ini unik katanya. Sapi aja setelah lewat umurnya itu dia tahu nggak menyusu lagi ya. Dia bilang manusia ini makhluk yang unik, sampai tua minum susu ya. Padahal sebenarnya selewat dari batas umur nggak perlu lagi yang namanya minum susu. Oke. Saya punya banyak keping DVD. Apa yang bisa saya lakukan untuk sampah ini? Keping DVD hampir sama. Ada satu teman saya juga yang dia itu penggemar DVD, tapi DVD-nya sehingga jadi bisa rusak gitu ya. Nah, keping-keping DVD ini bisa kita gunakan sebagai hiasan-hiasan juga. Jadi misalnya bisa jadi tirai gitu. Kita kaitin satu dengan satu, itu bisa jadi tirai ataupun bisa menjadi hiasan tembok. Gitu kita tempel, jadi itu bisa lebih unik juga. Ataupun misalnya bisa menjadikan kita potong-potong si kemasan DVD-nya, kita bisa seperti box kayak gini pun gitu ya, itu bisa dari kemasan DVD. Keping-keping DVD kita bulet-buletin kayak gitu, udah gitu kita rangkai, itu bisa seperti itu. Kalaupun misalnya memang si keping-keping DVD itu kalau misalnya ditumpuk kan bulat gitu nih gitu ya. Nah itu bisa kita bisa satu-satukan menjadikan kotak seperti itu. Jadi ataupun satu lembar kita satukan gitu jadi jadi kotak-kotak seperti itu bisa dijadikan kotak permen ataupun misalnya kotak-kotak makanan-makanan yang lain. It's okay. Oke, mungkin kita kasih kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Tapi saya ada juga pertanyaan nih, Teh Hilda. Ya kan tadi kan waktu buat mall ada salah satu bahannya kan gula. Sedangkan kan gula sebagai salah satu kadang-kadang kan sembakau, 9 bahan pokok. Kadang-kadang kalau mau hari lebaran ataupun mahal. Tahun baru, Natalan tuh naik mahal. Kira-kira ada alternatif lain nggak selain air gula? Iya, tadi saya sebutkan bisa memakai air tebu. Air tebu sama ataupun aja yang penting sama juga manis yang penting manis gitu. Ataupun misalnya bisa juga sih dengan buah-buahan yang manisnya itu kayak buah-buahan yang sudah busuk tapi manisnya masih bisa didapat kayak gitu. Itu bisa digunakan juga. Atau dengan air nira juga sebenarnya bisa.
bisa digunakan juga. Yang pasti sesuatu yang manis, cair itu bisa digunakan karena biar untuk makanan bakterinya. Bakteri memang paling senang dengan ya. manis-manis. Jadi saya ingat karena beberapa saat yang lalu, pekan kemarin, beberapa rekan saya pergi ke dokter gigi. Katanya rupanya gigi berlubang itu juga karena manis-manis. Memang bakteri itu suka yang manis. Karena bakterinya suka yang manis. Aduh, ya. Oke, ini mungkin pertanyaan 2 terakhir. Saya pengrajin sablonan, limbahnya adalah tinta. Kerajinan apa yang bisa saya budidayakan dari limbah tersebut? Iya. Kebetulan saya pernah bekerja sebagai buruh di percetakan. Saya tahu banget limbah-limbah dari sablon. Jadi kalau misalnya screennya gitu ya, sebelum ke tintanya ya, kalau screen sablon yang sudah bolong-bolong atau bocor, kita bisa gunakan sebagai itu. Saya biasanya suka ngambil gitu aja gitu ya, karena itu penting. Jadi screen sablonnya itu bisa kita gunakan untuk pembuatan kertas daur ulang. Jadi nanti bubur-bubur kertasnya itu disaring pakai screen sablon. Nah, tinta-tintanya kita bisa gunakan lagi sebagai misalnya si pewarna dari kertas daur ulangnya. Atau kalau misalnya enggak, bisa juga misalnya kerajinan koran yang sudah dibentuk pakai tintanya lagi gitu, dipakai ulang lagi si tintanya. Seperti itu. Atau misalnya untuk seperti ini yang dari limbah sisik-sisik ikan, mau diwarnai. Iya, mau diwarnai kan, pengen diwarnai. Kalaupun misalnya ada buat itu untuk mewarnainya bisa memakai tinta sablon. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Budiman Manru. Tolong di-BBM-kan cara membuat dengan cara takakura. Karena tadi terlambat nontonnya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke ya, buat Pak Budiman ya, nanti mungkin Teh Hilda bisa ini dan nanti dari tim media kita yang akan mengirimkan ke BBM dari Pak Budiman. Oke, terima kasih Pak Budiman. Oke, mungkin demikianlah acara kita pada siang hari ini dan jangan lupa kepada seluruh pemirsa ataupun yang berada juga di studio CBN, jangan lupa besok adalah acara kita yang terakhir ya. Bagaimana menganyam ya, bagaimana menganyam sehingga bisa menjadikan barang-barang yang bisa berguna untuk kita pun ataupun anak-anak kita pergi ke sekolah atau buat istri kita. Demikianlah acara kita pada siang hari ini. Semoga ini berguna bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam HCBN.